Cinta adalah perasaan yang indah. Ia bisa membuat kita merasa hidup, bergairah, dan penuh harapan. Tapi di sisi lain, cinta juga bisa menjadi pisau bermata dua. Ia bisa menguras emosi, membuat kita lupa diri, bahkan meninggalkan arah hidup yang dulu kita perjuangkan. Kita sering diajarkan bahwa cinta itu segalanya. Film, lagu, dan budaya populer memuja kisah cinta yang mengorbankan segalanya demi seseorang. Tapi filsafat Stoik punya pandangan yang berbeda. Cinta, bagi para filsuf seperti Epictetus dan Marcus Aurelius, bukanlah hal yang tabu atau harus dijauhi, melainkan sesuatu yang harus dihadapi dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Buku ini bukan untuk mematikan perasaan cinta. Justru sebaliknya, ini adalah sayakan untuk mencintai dengan jernih. Untuk tidak membiarkan cinta mengaburkan visi hidup kita, untuk tetap berpegang pada nilai dan tujuan, meski hati sedang penuh rasa. Dan sekarang, mari kita mulai dari fondasi paling awal. Bayangkan, seseorang yang punya mimpi besar menjadi penulis, ingin membantu banyak orang lewat tulisannya, ingin hidup bebas dan bermakna. Ia mulai menulis setiap pagi, belajar setiap malam, dan hidup dengan semangat membara. Lalu suatu hari, ia jatuh cinta. Awalnya cinta itu menjadi bahan bakar. Ia menulis lebih semangat karena ingin membuat pasangan bangga. Tapi perlahan, perhatian bergeser. Waktu menulis tergeser oleh waktu bersama. Prioritas mulai berubah. Ketika konflik muncul dalam hubungan, ia mulai kehilangan fokus, terguncang emosinya, dan akhirnya lupa kenapa ia memulai semua ini dulu. Itu bukan cerita fiksi. Itu realita banyak orang. Cinta, sayangnya, bukan sesuatu yang sepenuhnya bisa dikendalikan. Perasaan bisa berubah. Orang bisa pergi. Dan jika kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya pada satu orang, kita sedang menyerahkan kendali hidup kita kepada sesuatu yang tidak stabil. Stoik tidak menyuruh kita berhenti mencintai. Tapi Stoik menyuruh kita tetap memegang kompas hidup, bahkan saat cinta mengisi hati. Jangan lupa, siapa dirimu? Marcus Aurelius, kaisar sekaligus filsuf, menulis dalam Meditations. Manusia diciptakan untuk melakukan tugasnya. Jangan terganggu oleh hasrat atau rasa takut. Dalam konteks cinta, ini berarti, jangan biarkan hubungan memadamkan mimpimu. Jangan abaikan potensi dan jalan hidupmu hanya karena ingin menyenangkan seseorang. Jika orang yang kau cintai tidak mendukung pertumbuhanmu, mungkin kamu mencintai arah yang salah. Cinta yang sehat bukan yang membuatmu kehilangan arah, tapi yang membuatmu makin kuat berjalan ke tujuan. Cinta seharusnya sejalan, bukan menghalangi. Hubungan seharusnya seperti dua pelari yang saling menyemangati di lintasan, bukan menarik satu sama lain keluar dari jalurnya. Jika kamu harus memilih antara visi hidupmu atau menjaga hubungan yang selalu menahanmu, Stoik akan menyuruhmu memilih dirimu. Kenapa? Karena kamu hanya punya satu hidup. Dan tugas utamamu di hidup ini adalah menjadi versi terbaik dari dirimu, bukan menjadi bayangan dari orang lain. Mencintai tanpa kehilangan diri. Cinta tidak harus memabukkan. Cinta bisa sadar, bisa jernih, bisa hangat tanpa membakar identitas kita. Dalam cinta versi Stoik, kamu mencintai seseorang tanpa mengorbankan prinsip, nilai, dan tujuan hidupmu. Kamu tetap hadir sebagai pasangan yang penuh kasih, tapi kamu juga tetap mengejar mimpimu. Karena kamu tahu, jika kamu mengorbankan dirimu sendiri untuk cinta, yang tersisa hanya penyesalan. Hidupmu punya arah. Cinta bisa ikut berjalan bersamamu, tapi jangan biarkan ia mengambil alih kemudi. Ingatkan dirimu setiap hari, aku mencintai, tapi aku tetap punya tujuan. Aku hadir untuk si orang lain, tapi aku tidak lupa pada diriku. Dan itulah awal dari mencintai dengan sadar. Cinta bisa datang tiba-tiba, seperti hujan yang tak terduga. Terkadang, tanpa sadar, kita sudah terlanjur basah.
kita tersenyum lebih sering, hati terasa ringan, dan hidup mendadak punya warna. Tidak ada yang salah dengan itu. Justru cinta sering jadi pengalaman manusia yang paling memanusiakan. Tapi apa yang terjadi ketika cinta menggeser hal-hal yang seharusnya tetap kokoh dalam hidup kita? Bayangkan kamu seorang pelukis. Sejak kecil kamu merasa hidup saat memegang kuas. Melukis bukan hanya pekerjaan, itu adalah bagian dari jiwamu. Kamu punya visi, suatu hari, kamu ingin membuat pameran tunggal dan hidup dari seni yang kamu cintai. Lalu, kamu jatuh cinta. Awalnya pasanganmu kagum dengan karyamu, tapi perlahan ia mulai mengeluh. Kenapa kamu terlalu sibuk di studio? Kapan kamu punya waktu buat aku? Kamu pun mulai ragu. Kamu pikir, apa aku egois? Jadi kamu mulai mengurangi waktu melukis. Sedikit demi sedikit, kuas yang dulu kamu genggam setiap hari, kini mulai ditinggal. Sampai suatu hari kamu sadar bahwa kamu kehilangan dirimu sendiri. Itulah yang terjadi ketika kita membiarkan cinta menggeser kompas hidup kita. Hal-hal yang dulu jadi sumber energi, kini dikorbankan demi menjaga perasaan orang lain. Akibatnya, bukan hanya cita-cita yang hilang, kita juga mulai menjauh dari diri kita yang sejati. Stoicisme mengajarkan satu prinsip yang sangat penting, keteguhan batin. Dalam bahasa Yunani kuno, ini disebut ataraksia, keadaan tenang dan tak tergoyahkan oleh naik turunnya dunia luar, termasuk cinta. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang Stoik, hidup di tengah konflik, perang, dan pengkhianatan. Tapi ia tetap tenang. Dalam catatan pribadinya, ia menulis, "Jangan biarkan pikiran orang lain merampas kedamaian batinmu." Dalam konteks cinta, ini berarti, jangan biarkan dinamika emosi dalam hubungan merusak nilai-nilai yang kamu pegang. Kamu boleh jatuh cinta, tapi kamu juga harus tetap berdiri tegak atas siapa dirimu dan apa tujuan hidupmu. Dalam setiap hubungan, wajar jika kita menyesuaikan diri. Itu bagian dari kompromi dan kedewasaan. Tapi Stoik mengajarkan bahwa ada garis batas yang tidak boleh dilanggar. Jika penyesuaian diri membuatmu meninggalkan panggilan jiwamu, itu bukan cinta. Itu pengorbanan yang keliru. Kamu bisa menyayangi seseorang tanpa mengabaikan proyek hidupmu. Kamu bisa mendengarkan pasangan tanpa mematikan suara hatimu sendiri. Jika seseorang benar-benar mencintaimu, ia tidak akan meminta kamu menjadi orang lain. Ia akan mendukungmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jangan bertukar arah dengan rasa aman yang sementara. Seringkali kita bertahan dalam hubungan yang menguras semangat, hanya karena takut kehilangan. Kita pikir, kalau aku memilih mimpiku, dia bisa pergi. Tapi mari lihat ini lewat kacamata Stoik. Segala yang di luar kendalimu tidak boleh jadi penentu arah hidupmu. Jika seseorang hanya mencintaimu saat kamu mengorbankan impianmu, itu bukan cinta, itu ketergantungan emosional. Dan Stoik mengajarkan bahwa ketergantungan pada hal-hal eksternal adalah sumber penderitaan. Lebih baik berjalan sendirian di jalan hidup yang benar, daripada bersama seseorang yang menjauhkanmu dari panggilan hatimu. Lalu bagaimana caranya agar cinta tak membuat kita kehilangan arah? Pertama, kenali pegangan hidupmu. Apa nilai utama yang kamu yakini? Apa tujuan jangka panjangmu? Apa aktivitas yang membuatmu merasa hidup? Jika kamu belum tahu, inilah saatnya merenung. Kedua, pegang erat nilai itu. Tulis, renungkan. Bangun rutinitas yang menjaganya tetap hidup. Jangan tunggu cinta datang baru kamu sibuk mencari arah. Ketiga, pertahankan saat diuji. Cinta yang sehat tak akan memaksa, tapi cinta yang menuntut sering datang dengan berbagai ujian. Saat itulah kamu perlu berkata dalam hati, "Aku mencintai, tapi aku tidak akan mengkhianati diriku sendiri." Cinta bisa berubah, tapi arah hidupmu seharusnya tidak berubah hanya karena takut ditinggalkan.
Hidup ini seperti perjalanan panjang. Kita bisa berjalan bersama seseorang, tapi setiap orang tetap harus melangkah dengan kakinya sendiri. Dalam cinta, jangan menumpang hidup. Jangan menukar visi dengan validasi. Jangan rela kehilangan jati diri hanya untuk mempertahankan hubungan yang sebetulnya menahanmu. Epictetus berkata, "Jangan menjual kebebasanmu demi sesuatu yang rapuh." Dan dalam konteks cinta, kebebasan itu adalah hakmu untuk tetap menjadi dirimu, penuh semangat, penuh arah, dan setia pada tujuan hidupmu. Kita semua pernah mengalami rasa cinta yang tidak berbalas, menyukai seseorang yang bahkan tak menoleh ke arah kita, memberi perhatian, harapan, dan waktu kepada seseorang, namun tidak mendapatkan apapun selain keheningan, atau lebih buruk, penolakan. Rasa itu menyakitkan. Tidak ada yang bisa menyangkal. Kita bertanya-tanya, apa yang kurang dariku? Kita merasa harga diri terkikis. Dan yang lebih parah, kita bisa kehilangan arah karena terlalu lama tenggelam dalam luka itu. Tapi filsafat Stoik menawarkan sudut pandang yang jernih dan menyejukkan bahwa kita bisa mencintai tanpa harus memilikinya. Dan kita bisa ditolak tanpa harus kehilangan harga diri. Salah satu kesalahan terbesar dalam cinta adalah berpikir bahwa cinta yang sejati harus memiliki. Bahwa jika kita benar-benar mencintai seseorang, maka dunia harus berpihak dan membalas rasa itu. Tapi kenyataannya tidak selalu demikian. Epictetus mengatakan, "Jangan berharap segala sesuatu berjalan sesuai keinginanmu. Biarkan segala sesuatu berjalan sesuai alam dan kamu akan menemukan kedamaian." Artinya, cinta pun harus mengikuti hukum alam. Kadang tumbuh, kadang tidak. Kadang saling, kadang hanya satu pihak. Kita bisa tetap mencintai seseorang tanpa harus memaksakan takdir agar berpihak. Kita bisa mengakui cinta itu dalam hati, lalu melangkah dengan damai. Penolakan bukan cermin nilai dirimu. Penolakan sering membuat kita mempertanyakan diri sendiri. Kita mulai merasa kurang menarik, kurang pintar, kurang segalanya. Tapi menurut Stoik, ini adalah ilusi pikiran. Marcus Aurelius mengingatkan, jangan menilai dirimu dari apa yang di luar kendalimu. Apakah seseorang menyukai kita atau tidak? Itu adalah hal eksternal. Itu bukan penentu nilai kita. Jika seseorang tidak membalas cinta kita, itu bukan berarti kita tidak layak dicintai, itu hanya berarti perasaan kita tidak berada di tempat yang sama. Dan itu bukan salah siapapun. Penolakan adalah bagian dari dinamika alam. Tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan itu bukan tragedi, itu kenyataan hidup. Menyembuhkan diri dengan menerima realita. Stoik mengajarkan bahwa penderitaan emosional muncul bukan dari kejadian itu sendiri, tapi dari cara kita menilainya. Kita bisa ditolak dan tetap merasa damai jika kita tidak memperbesar maknanya. Alih-alih berkata, "Dia tidak mencintaiku, maka aku gagal." Kita bisa berkata, "Aku mencintainya." Tapi itu bukan jalan yang harus kutempuh, dan itu tidak apa-apa. Mengatakan, ini bukan berarti kamu tidak terluka. Tapi kamu sedang memilih untuk berdamai dengan kenyataan, daripada mengikat dirimu pada harapan yang tidak lagi hidup. Mencintai tanpa menghancurkan diri. Cinta yang sejati tidak harus selalu berujung memiliki. Dalam stoicisme, cinta adalah bentuk kebaikan hati, bukan transaksi. Kamu bisa mencintai seseorang dari jauh, tanpa menyakitimu sendiri. Kamu bisa tetap mendoakan yang terbaik untuknya, tanpa merendahkan dirimu demi mendapatkan perhatian. Kamu bisa mengaku pada dirimu sendiri, "Aku mencintainya," lalu melanjutkan hidup dengan kepala tegak. Mengutip Seneca, jika kamu kehilangan sesuatu yang bukan milikmu, itu bukan kehilangan. Seseorang yang tak mencintaimu kembali memang bukan milikmu sejak awal. Maka saat ia tak tinggal, kamu tidak kehilangan. Kamu hanya melepaskan ilusi yang terlalu lama kamu pegang. Saat cinta tak berbalas,
rasanya ada ruang kosong di dalam dada. Tapi ruang kosong itu bukan untuk ditangisi terus-menerus. Ruang kosong itu bisa diisi dengan hal-hal bermakna seperti tujuan hidup, karya, pertumbuhan diri. Stoik percaya bahwa penderitaan bisa menjadi bahan bakar untuk transformasi. Cinta yang tak berbalas bisa menjadi energi untuk mencintai diri sendiri dengan lebih dalam, untuk memperbaiki hidup, untuk menciptakan karya yang lahir dari luka yang telah diterima. Jangan biarkan penolakan mengikatmu pada masa lalu. Jadikan itu pijakan untuk melompat lebih tinggi. Gunakan rasa kehilangan itu sebagai pintu masuk menuju versi terbaik dari dirimu. Cinta tanpa balasan adalah kenyataan hidup. Tapi itu bukan akhir dunia. Itu bukan kutukan. Itu hanya jalan yang berbeda dari yang kamu harapkan. Jangan biarkan penolakan membuatmu berhenti mencintai hidup. Jangan biarkan cinta yang tak terbalas membuatmu lupa bahwa kamu berharga. Dan jangan biarkan satu orang yang tidak memilihmu menjadi alasan kamu berhenti memilih dirimu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, orang bijak tidak menangis atas hal yang tak dimilikinya, tapi bersyukur atas apa yang masih dimiliki. Kamu masih memiliki dirimu sendiri. Dan itu lebih dari cukup untuk memulai kembali. Tak ada luka yang lebih dalam daripada luka dari orang yang pernah kita cintai. Orang asing bisa menghina kita, tapi kita cepat melupakannya. Tapi ketika seseorang yang pernah kita percayai, cintai, dan beri tempat di hati menyakiti kita, rasa itu seperti pisau yang pelan-pelan menancap. Dan lebih parah, kadang kita sendiri yang terus memutarnya lewat kenangan. Kita merasa hancur, kehilangan arah, sulit tidur, dan seolah dunia berhenti berputar. Dalam masa seperti itu, kalimat "ikhlaskan saja" terdengar seperti ejekan. Kita tahu kita harus bangkit, tapi hati menolak. Namun inilah saat ketika filsafat Stoik bisa menjadi penerang. Bukan dengan menyuruh kita cepat move on, tapi dengan mengajak kita melihat luka itu sebagai bagian dari pertumbuhan. Luka adalah ujian ketabahan. Filsafat Stoik menganggap kehidupan sebagai arena latihan, dan setiap luka, setiap kehilangan, adalah ujian untuk menguatkan karakter kita. Epictetus berkata, "Jangan berharap hidup menjadi mudah, tapi latih dirimu untuk menjadi lebih tangguh." Artinya, jangan menunggu dunia bersikap adil atau cinta selalu membahagiakan. Dunia ini tak dirancang untuk menyenangkanmu, tapi kamu bisa merancang jiwamu agar tak mudah dihancurkan olehnya. Ketika cinta melukai, kamu punya dua pilihan: menenggelamkan dirimu dalam kepahitan, atau menggunakannya untuk melatih ketabahan, kejernihan, dan kedewasaan. Stoik selalu memilih yang kedua. Rasa sakit adalah sinyal, bukan takdir. Sama seperti tubuh yang sakit memberi sinyal bahwa ada bagian yang terluka. Hati yang sakit juga memberi tanda bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang perlu dilihat dan disembuhkan. Luka hati bukan untuk disembunyikan, tapi juga bukan untuk dijadikan identitas. Marcus Aurelius menulis, "Kamu bisa berdarah, tapi jangan biarkan darah itu mengaburkan pandanganmu." Kita boleh merasa sedih, kita boleh menangis, tapi jangan biarkan luka itu menenggelamkan logika dan arahkan hidup kita. Ingatkan diri, aku merasa hancur sekarang, tapi aku tidak akan hancur selamanya. Rasa sakit adalah bagian dari hidup, tapi menderita terus-menerus adalah pilihan. Salah satu ajaran penting dalam stoicisme adalah amor fati, yang berarti mencintai takdir. Ini bukan pasrah, ini bukan menyerah. Ini tentang berkata, jika ini terjadi, maka ini bagian dari perjalanan hidupku. Aku tidak akan melawannya, aku akan belajar darinya. Saat seseorang meninggalkanmu, saat kamu dikhianati, saat cinta berubah menjadi luka, anggap itu sebagai guru yang keras, tapi bijaksana. Kita tak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah makna yang kita berikan padanya. Daripada berkata,
Mengapa dia menyakitiku? Kamu bisa bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Latih hati seperti melatih otot. Seorang petinju tidak berharap pertarungan yang mudah. Ia justru mencari lawan yang tangguh, karena dari situlah ia tumbuh. Begitu juga dengan hati. Jika kamu ingin memiliki jiwa yang kuat, kamu harus bersedia mengalami luka. Bukan untuk menderita, tapi untuk membangun daya tahan batin. Seneca menulis, kesulitan memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Saat kamu disakiti, jangan buru-buru menyembunyikan rasa sakit itu. Rasakan, tapi jadikan itu tempat latihan. Belajar tenang di tengah amarah, belajar berdiri di tengah kehancuran. Belajar mencintai tanpa melekat. Ini bukan soal menjadi dingin seperti batu, tapi menjadi hangat seperti api yang tetap menyala meski diterpa angin. Jangan menagih keadilan dari orang yang tak bisa memberi. Kadang luka cinta terasa berat karena kita terus menuntut. Dia harus minta maaf. Dia harus menyesal. Dia harus sadar dia telah menyakitiku. Tapi Stoik mengajarkan, jangan menuntut kebaikan dari mereka yang belum mampu memberikannya. Jika seseorang menyakitimu, mungkin karena mereka sendiri belum selesai dengan luka mereka. Bukan tugasmu untuk mengubah mereka. Tugasmu adalah menjaga agar luka itu tidak mengubahmu menjadi pahit. Kamu bisa memaafkan tanpa membiarkan mereka kembali. Kamu bisa berdamai tanpa harus kembali mempercayai. Itulah bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Memutus siklus luka tanpa menjadi pelakunya. Luka, cinta adalah bagian dari hidup. Tapi kamu bukan lukamu. Kamu adalah seseorang yang sedang mengalami luka, tapi juga punya pilihan untuk tumbuh darinya. Filsafat Stoik tidak menjanjikan hidup tanpa sakit hati. Tapi Stoik menjanjikan bahwa jika kamu melatih batinmu, kamu bisa melalui semua itu dengan kepala tegak, hati jernih, dan jiwa yang lebih kuat. Kamu tidak bisa menghindari semua penderitaan, tapi kamu bisa memilih cara meresponsnya. Dan disitulah kamu menemukan ketabahan yang sesungguhnya. Banyak orang menyebut cinta sebagai hal terindah dalam hidup. Tapi mengapa justru dari cinta lahir begitu banyak penderitaan? Satu kata yang sering menjadi biang keroknya, kelekatan. Kita menyebutnya cinta, tapi seringkali itu bukan benar-benar cinta, melainkan ketergantungan emosional yang dibungkus perasaan manis. Kita bukan mencintai seseorang apa adanya, tapi kita takut kehilangan mereka. Kita merasa hidup kita hampa tanpa mereka. Kita menyerahkan harga diri, kebahagiaan, bahkan identitas, hanya agar mereka tetap tinggal. Stoikisme memandang ini sebagai bentuk ketidakseimbangan batin, karena cinta sejati menurut Stoik bukan perbudakan. Cinta yang sehat adalah cinta yang bebas, bukan yang memaksa atau melekat tanpa kendali. Apa bedanya cinta dan kelekatan? Epictetus menulis, jangan mencintai apapun yang fana kecuali dengan pemahaman bahwa kamu bisa kehilangannya kapan saja. Ini bukan ajakan untuk menjadi dingin. Ini adalah latihan untuk membedakan mana cinta sejati dan mana kelekatan yang rapuh. Cinta berarti kamu menghargai seseorang, ingin yang terbaik untuk mereka, tapi tetap bisa hidup tanpanya. Kelekatan berarti kamu tidak bisa membayangkan hidup tanpanya, bahkan rela kehilangan dirimu sendiri, asal dia tetap di sisimu. Cinta tidak menuntut seseorang untuk mengisi kekosongan dalam diri kita. Cinta datang dari keberlimpahan, bukan dari kekurangan. Ketergantungan emosional adalah kelemahan yang tersamar. Banyak yang menyamakan ketergantungan dengan cinta sejati. Aku tak bisa hidup tanpamu, dianggap sebagai kalimat romantis. Padahal itu tanda bahaya. Jika kebahagiaanmu tergantung pada satu orang, maka kamu bukan sedang mencintai, tapi sedang menyerahkan kendali hidupmu. Marcus Aurelius berkata, lepaskan segala hal yang tidak berasal dari kendalimu, dan kamu akan meraih kebebasan. Ketika kamu membiarkan suasana hati, rasa aman, dan tujuan hidupmu bergantung pada pasangan,
maka kamu sedang menyiapkan ladang penderitaan. Karena manusia bisa berubah, bisa pergi, bisa mengecewakan. Maka pondasi kebahagiaan seharusnya tidak dibangun di atas fondasi yang bisa runtuh kapan saja. Filsafat Stoik mengajarkan pentingnya memiliki kehidupan batin yang mandiri. Sebelum mencintai orang lain, kamu harus terlebih dulu penuh sebagai manusia. Cinta yang sehat hanya bisa lahir dari dua jiwa yang saling melengkapi, bukan dari dua kekosongan yang saling menambal. Bertanyalah, apakah aku bisa bahagia sendiri? Apakah aku mencintai dia, atau hanya takut sendiri? Apakah aku sedang berbagi cinta, atau sedang mengemis perhatian? Jika kamu tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan jujur, maka mungkin kamu sedang terjebak dalam kelekatan yang halus, yang lama-lama bisa menjadi beban. Stoik menawarkan cara praktis dalam mencintai yang disebut dengan detachment with love, atau cinta tanpa keterikatan buta. Berikut adalah prinsip-prinsip yang bisa kamu latih. Premeditatio malorum. Bayangkan kemungkinan terburuk. Bukan untuk menjadi pesimis, tapi agar kamu sadar bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup. Setiap pagi, tanamkan. Orang yang kucintai bisa pergi kapan saja. Dengan ini, kamu tidak akan kaget jika suatu hari hubungan berubah. Latih diri menerima ketidaksempurnaan. Jangan idealisasi pasangan. Cinta yang sehat lahir dari melihat orang lain sebagaimana mereka adanya, bukan sebagaimana kamu harapkan. Jangan melekat pada ilusi. Fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. Kamu tidak bisa mengontrol perasaan atau pilihan pasanganmu, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu bersikap. Mencintailah dengan sepenuh hati, tanpa menyandarkan hidup padanya. Punya hidup di luar cinta. Miliki passion, sahabat, mimpi, dan rutinitas yang membuatmu utuh bahkan tanpa pasangan. Jangan biarkan dunia emosimu hanya berputar pada satu titik. Melepaskan kelekatan bukan berarti berhenti mencintai. Justru itu bentuk cinta yang lebih dewasa. Saat kamu bisa berkata, "Aku mencintaimu, tapi aku tidak bergantung padamu untuk bahagia." Itu bukan kelemahan, tapi kekuatan. Kamu tetap mencintai, tapi tidak memaksa. Kamu tetap peduli, tapi tidak menuntut. Kamu hadir sepenuh hati, tapi siap menerima jika takdir berkata lain. Karena kamu tahu, yang benar-benar kamu miliki dalam hidup, ini bukanlah orang lain tapi dirimu sendiri. Mencintai tanpa melekat bukan berarti menjadi dingin atau tertutup, tapi berarti kamu mencintai dari ruang yang utuh, bukan dari kekosongan. Stoikisme mengajarkan bahwa cinta terbaik adalah yang membebaskan, bukan mengikat, yang memberi ruang, bukan membelenggu, yang menguatkan jiwa, bukan merampasnya. Jangan takut kehilangan, karena yang datang dan pergi adalah bagian dari arus kehidupan. Yang penting adalah memastikan dirimu tidak hilang, bahkan saat kamu mencintai, karena cinta yang sehat bukan tentang "aku tidak bisa hidup tanpamu", tapi tentang "aku bisa hidup tanpamu, tapi aku memilih mencintaimu". Bayangkan kamu sedang memegang segelas air, ringan. Tapi bagaimana jika kamu terus menggenggamnya selama 1 jam, 2 jam, sehari penuh? Tanganmu akan gemetar, sakit, dan akhirnya tak kuat. Bukan karena berat gelas itu berubah, tapi karena kamu terus menggenggamnya. Demikian juga dengan rasa takut kehilangan. Bukan cinta yang menyakitkan kita, tapi kita menggenggamnya terlalu erat. Takut kehilangan. Sumber penderitaan yang tak terucapkan. Di balik banyak hubungan yang tampak harmonis, sering tersembunyi rasa cemas. Apa dia masih mencintaiku? Apa suatu hari dia akan pergi? Kalau dia berubah, apa aku bisa menerima? Ketakutan semacam ini seringkali tidak kita ucapkan, bahkan kepada diri sendiri. Tapi ia muncul dalam bentuk lain seperti posesif, cemburu, perasaan tidak aman, bahkan manipulasi. Kita berpikir jika aku bisa mengikatnya lebih kuat,
maka aku tidak akan kehilangannya. Tapi justru dalam ikatan yang terlalu erat, cinta bisa mati lemas. Filsafat Stoik tidak menertawakan rasa takut ini. Ia mengakui bahwa takut kehilangan adalah bagian dari kodrat manusia. Namun Stoik tidak berhenti di pengakuan. Ia mengajak kita untuk menghadapinya, bukan menghindarinya. Cinta adalah sementara, dan itu bukan masalah. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, apapun yang kamu cintai akan berubah atau lenyap, bukan karena jahat, tapi karena begitulah alam bekerja. Ini bukan kalimat untuk menyedihkanmu. Ini adalah pengingat. Segala sesuatu yang kamu cintai adalah pinjaman dari alam semesta, bukan milik mutlakmu. Pasangan yang kamu cintai bisa berubah, bisa pergi, bisa mati. Tapi justru karena mereka tidak kekal, kita bisa mencintai mereka dengan kesadaran penuh, bukan dengan rasa takut. Orang Stoik tidak menyangkal kefanaan. Mereka menatapnya dan berkata, "Karena aku tahu ini tidak abadi, maka aku akan mencintainya dengan lebih bijak hari ini." Suatu hari, seorang filsuf tua duduk di taman dan melihat seekor burung kecil yang sering datang ke jendela rumahnya. Burung itu bernyanyi setiap pagi, membuat harinya cerah. Tetapi suatu hari, sang filsuf berpikir, "Aku ingin burung ini bernyanyi hanya untukku. Akan kupasang sangkar, dan kutaruh dia di dalam rumah." Maka ia pun menangkap burung itu dan memasukkannya ke sangkar. Tapi sejak saat itu, burung itu berhenti bernyanyi. Ia murung dan akhirnya mati. Filsuf itu menangis, bukan hanya karena kehilangan burung itu, tapi karena ia sadar, "Aku ingin memiliki keindahan, tapi karena aku tak sanggup menerima ketidakpastiannya, aku justru menghancurkannya." Begitu pula kita dalam cinta. Karena takut kehilangan, kita ingin mengurung. Tapi cinta, seperti burung itu, hidup dalam kebebasan. Menerima ketidakpastian adalah jalan menuju kedamaian. Epictetus berkata, "Jangan berusaha mengendalikan hal-hal di luar kendalimu, atau kamu akan menjadi budak kekhawatiran." Cinta adalah salah satu hal yang sebagian besar berada di luar kendali kita. Kita bisa mencintai, tapi kita tidak bisa memastikan orang lain akan selalu membalasnya. Kita bisa berusaha menjadi pasangan terbaik, tapi kita tidak bisa mengatur takdir. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Stoik mengajarkan 3 langkah. Cintailah hari ini, tanpa menuntut esok. Mencintai bukan berarti mengikat. Mencintailah seperti menyiram bunga liar, penuh perhatian, tapi sadar bahwa ia bisa layu kapan saja. Dengan kesadaran ini, kamu tidak akan menyesal, karena kamu sudah mencintai dengan sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa paksaan. Berlatih, kehilangan dalam imajinasi. Ini latihan premeditatio malorum. Bayangkan jika orang yang kamu cintai harus pergi, entah karena perpisahan, perubahan hati, atau kematian. Bayangkan, bukan untuk menderita, tapi untuk membiasakan hati. Dengan begitu, jika saat itu tiba, kamu tidak runtuh. Kamu sudah mengenalnya, kamu sudah siap. Bangun rumah di dalam diri sendiri. Jika kamu takut kehilangan orang lain karena mereka adalah sumber bahagiamu, itu berarti kamu belum membangun rumah dalam batinmu sendiri. Kebahagiaan yang sejati bukan berasal dari siapa yang mencintaimu, tapi dari seberapa damai kamu hidup dengan dirimu sendiri. Takut kehilangan adalah guru kesadaran. Ketakutan akan kehilangan seharusnya tidak membuatmu mengekang, melainkan menyadarkan. Menyadarkan bahwa tak ada yang benar-benar milikmu, kecuali sikapmu. Cinta yang dipaksakan menjadi penjara, bukan keindahan. Dan bahwa dalam kefanaan justru terletak makna yang paling dalam. Cinta bukan jaminan abadi, tapi kamu bisa mencintai dengan cara yang abadi, dengan kebijaksanaan, dengan penerimaan, dan dengan kehadiran penuh. Takut kehilangan adalah emosi yang manusiawi. Tapi jika kamu tidak ingin diperbudak olehnya, kamu harus belajar mencintai tanpa melekat, memberi tanpa menuntut,
dan hadir tanpa ketergantungan. Filsafat Stoik tidak menolak cinta. Ia hanya mengajarkan agar cinta itu tidak menelanmu. Karena cinta yang sejati bukan tentang memiliki seseorang selamanya, tapi tentang merawatnya sebaik mungkin selama dia hadir tanpa rasa takut, tanpa kepanikan, tanpa kelekatan yang membutakan. Dengan begitu, kamu tak hanya mencintai dengan hati, tapi juga dengan jiwa yang bebas. Ada perpisahan yang terasa seperti kematian, bukan karena tubuh yang mati, tapi karena harapan yang dikubur. Cinta yang dulu hangat, kini jadi sunyi. Suara yang dulunya kau dengar setiap malam, kini lenyap. Rutinitas hancur. Dunia seperti kehilangan warna. Dan kamu pun bertanya, siapa aku tanpa dia? Pertanyaan itu tidak kecil. Itu bukan sekadar keluhan romantis. Itu adalah jeritan eksistensial. Ketika fondasi identitasmu selama ini dibangun di atas kebersamaan dengan seseorang, dan tiba-tiba fondasi itu retak, kamu kehilangan pijakan. Tapi justru disitulah pintu baru terbuka. Pintu untuk menemukan dirimu. Kembali, hubungan bisa berakhir, tapi hidupmu tidak. Stoikisme tidak menyangkal rasa sakit karena putus cinta, tapi ia juga tidak menenggelamkan diri dalam kesedihan itu. Ia bertanya, apakah kamu pikir hidupmu selesai hanya karena satu hubungan selesai? Marcus Aurelius menulis, jangan katakan, aku kehilangan sesuatu. Katakan, itu dikembalikan kepada alam semesta. Kita tak pernah benar-benar memiliki apa pun. Semua hanya titipan, bahkan cinta. Maka ketika hubungan berakhir, jangan berkata, aku hancur. Katakan, satu bab telah usai, tapi aku sebagai penulis hidupku masih di sini. Ketika kamu memahami ini, kamu akan sadar, kamu lebih besar dari luka hatimu. Dalam cinta yang intens, batas antara aku dan kita sering kabur. Kita mulai mendefinisikan diri kita dari pasangan. Aku adalah kekasihnya, aku adalah pasangannya, aku adalah tempat dia pulang. Tapi saat hubungan itu runtuh, kamu seperti kehilangan bayanganmu. Padahal, yang hilang hanya peran. Jati dirimu tetap ada. Bahkan mungkin justru saat ini, kamu punya kesempatan untuk bertemu dengannya kembali. Diri yang selama ini kamu abaikan karena terlalu sibuk mencintai orang lain. Epictetus berkata, seseorang bukan terbuat dari hubungannya dengan orang lain, tapi dari bagaimana ia merespons keadaan. Bayangkan kamu melihat dirimu di cermin, dan cermin itu adalah pasanganmu. Selama bertahun-tahun, kamu melihat siapa dirimu melalui pantulan dari dia. Cara dia mencintaimu, memujimu, atau bahkan mengkritikmu. Tapi suatu hari cermin itu jatuh dan pecah. Kamu panik, bukan hanya karena kehilangan dia, tapi karena kamu tak bisa lagi melihat siapa dirimu. Tapi inilah momen penting. Kamu harus berhenti bergantung pada cermin. Kamu harus menatap langsung ke dalam diri sendiri. Kamu harus mengenal dirimu bukan dari pantulan, tapi dari keheningan yang jujur. Langkah stoik untuk bangkit dari perpisahan. Terima rasa sakit sebagai guru. Stoikisme tidak menyuruhmu untuk pura-pura kuat, tapi ia menantangmu untuk belajar dari Anne Luca. Tanyakan, apa yang membuatku terluka? Kehilangan cinta atau kehilangan ilusi? Apa yang aku pelajari tentang diriku dari perpisahan ini? Apakah aku benar-benar mencintai dia, atau aku hanya takut sendiri? Dengan merenung, rasa sakit menjadi cermin, bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyadarkan. Kembali pada hal yang bisa kamu kontrol. Kamu tidak bisa mengontrol siapa yang mencintaimu, siapa yang pergi, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu bangkit. Apa makna yang kamu pilih dari peristiwa ini? Apa tindakan yang kamu ambil hari ini? Rawat dirimu seperti sahabat lama. Perlakukan dirimu seperti orang yang sangat kamu cintai. Beri ruang untuk berduka, tapi jangan biarkan dirimu tenggelam. Bangun pagi, makan yang cukup, bergerak, dan
Isi hari-hari dengan hal-hal yang membangun kembali jiwamu. Marcus Aurelius berkata, kehidupan ini seperti sungai. Kamu tidak bisa berenang ke hulu untuk mengembalikan masa lalu, tapi kamu bisa belajar berenang ke depan dengan lebih bijak. Apa yang bisa kembali? Setelah perpisahan, kadang kita takut. Jika kehilangan seseorang, kita kehilangan semua harapan. Padahal, justru setelah kehilangan, banyak hal bisa kembali. Kembali waktu untuk dirimu sendiri. Kembali impian yang dulu kamu tunda. Kembali percakapan yang jujur dengan dirimu. Kembali kesadaran bahwa kamu utuh, bahkan tanpa siapapun di sisimu. Bahkan cinta bisa kembali dalam bentuk yang baru, yang lebih dewasa, dan yang tidak lagi membelenggu. Perpisahan bukan akhir dari kehidupan. Ia adalah undangan untuk memulai kembali dengan lebih sadar, lebih bijak, dan lebih kuat. Kamu bukan sekadar seseorang yang pernah dicintai. Kamu adalah pribadi yang mampu mencintai dirimu sendiri, membangun hidupmu kembali, dan menemukan makna bahkan dalam kehilangan. Filsafat Stoik tidak menyuruhmu melupakan cinta, tapi mengajakmu untuk tidak menjadikan cinta sebagai pusat eksistensimu. Karena pada akhirnya, cinta yang paling tenang adalah cinta yang tidak menjauhkanmu dari dirimu sendiri. Kehilangan mungkin menghapus satu bab dalam cerita hidupmu, tapi dirimulah yang menentukan bagaimana kisah ini berlanjut. Setelah luka, setelah kehilangan, setelah seluruh gelombang emosi datang dan pergi, kita berdiri lagi. Tidak sebagai manusia yang sama, tetapi sebagai pribadi yang lebih sadar, lebih utuh. Cinta yang kamu bawa kini bukan lagi cinta yang haus dimiliki, bukan cinta yang takut ditinggalkan, tapi cinta yang tumbuh dari kedewasaan, bukan ketergantungan. Inilah cinta yang diajarkan oleh Stoikisme. Cinta yang tidak mengaburkan pikiran, melainkan menjernihkannya. Kebanyakan dari kita memasuki cinta karena kebutuhan, butuh ditemani, butuh dikagumi, butuh merasa berarti di mata orang lain. Tapi kebutuhan seperti ini ibarat menanam pohon di tanah yang belum siap. Akarnya rapuh, daunnya cepat gugur, dan saat badai datang, cinta itu tumbang. Filsafat Stoik mengajak kita bertanya, apakah kamu mencintai seseorang karena kamu bahagia bersamanya, atau karena kamu tak tahu bagaimana bahagia tanpanya? Jika yang kedua, itu bukan cinta. Itu ketergantungan. Cinta yang bijak lahir bukan dari rasa butuh, tapi dari rasa cukup. Ketika kamu sudah berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, barulah kamu bisa menyambut orang lain, bukan untuk melengkapi hidupmu, tapi untuk menari bersama di dalamnya. Mencintai, seperti matahari. Cinta yang bijak itu seperti matahari. Ia hadir setiap hari, memberi hangat, tapi tidak pernah memaksa bunga untuk mekar. Ia bersinar bukan karena ingin balasan, tapi karena itulah hakikatnya. Ia tidak mengikat, ia tidak menggenggam terlalu erat, dan karena itulah kehadirannya begitu kuat, begitu membebaskan. Epictetus berkata, cinta sejati adalah kemampuan untuk membiarkan orang yang kita cintai hidup sesuai kodratnya, bukan sesuai keinginan kita. Banyak orang masuk ke hubungan demi melupakan luka lama, demi mengisi kekosongan. Tapi cinta yang dibangun di atas kekosongan hanya akan menciptakan lebih banyak ruang hampa. Stoikisme mengajak kita untuk menyembuhkan terlebih dahulu, bukan mencari pelarian. Belajar duduk sendiri, menghadapi sunyi, menyentuh luka, dan berdamai dengan bayangan diri. Karena hanya dari jiwa yang tenanglah cinta yang tenang bisa lahir. Cinta bukan tentang berakhir bersama, tapi bertumbuh bersama. Sering kita berpikir bahwa cinta yang berhasil adalah yang berakhir di pelaminan, yang berlangsung selamanya. Tapi Stoik tidak mengukur cinta dari seberapa lama, melainkan seberapa banyak ia membuatmu tumbuh sebagai manusia. Jika cinta mengajarkanmu kesabaran, kelembutan, pengendalian diri, dan keteguhan hati, maka cinta itu berhasil, meski akhirnya kalian
berpisah. Seneca menulis, kebajikan adalah satu-satunya hal yang abadi dalam cinta. Maka dari itu, cinta yang sejati tidak selalu berarti selamanya bersama, tetapi selalu menjadi versi terbaik dari dirimu di hadapan cinta itu. Kita hidup di zaman di mana cinta diukur dari seberapa sering diunggah, seberapa mesra ditampilkan, seberapa banyak kata manis diucapkan. Tapi Stoik mengajarkan bahwa cinta sejati tidak butuh panggung. Ia hadir dalam keheningan, dalam kesabaran, dalam konsistensi yang lembut. Cinta yang bijak tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Ia tidak cemburu pada masa lalu, tidak takut pada masa depan. Karena ia hidup di satu tempat yang paling penting, saat ini. Kini, setelah perjalanan panjang memahami cinta dari kacamata Stoikisme, kita bisa bertanya, apakah kita masih ingin mencintai seperti dulu, dengan rasa takut, dengan kelekatan, dengan kehilangan diri sendiri? Atau, apakah kita siap mencintai seperti bijak bestari dengan hati yang penuh, tapi tangan yang terbuka? Cinta sejati bukan tentang melupakan diri sendiri demi orang lain, tapi tentang menjadi utuh, lalu berbagi keutuhan itu. Semoga kamu mencintai seperti langit mencintai bumi, selalu ada, tidak mengikat, tapi memberi tempat segala hal untuk tumbuh. Semoga kamu belajar bahwa kamu tidak harus memiliki untuk bisa mencintai, bahwa kamu tidak harus ditakuti untuk bisa dihargai, dan bahwa kamu tidak harus mengorbankan jati dirimu demi diterima. Karena dalam ketenangan cinta, kamu menemukan sesuatu yang lebih tinggi dari romansa, kebebasan, kebijaksanaan, dan kedamaian jiwa. Itulah cinta yang tidak mengganggu jalan hidupmu, tapi menyinarinya. Terima kasih telah menyelesaikan perjalanan ini. Sekarang, jalanilah hidupmu dengan tenang, dengan sadar, dan dengan cinta yang tidak mengikat, tapi mengangkat.